Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Widyastuti, NPM 1908101079. Saya adalah mahasiswa semester 3 di jurusan Informatika Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jawa Timur. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu program mengenai hasil survei pengeluaran biaya internet per bulan. Jadi yang pertama mari kita buka filenya terlebih dahulu. Nah, jadi di sini saya menggunakan bahasa C# dan di sini terdapat 3 form. Yang pertama ada form beranda, yang kedua ada form pengolahan data, dan yang ketiga ada form penyajian data. Sekarang kita mulai di form beranda terlebih dahulu. Jadi pada baris ke-1 sampai baris ke-9 ini terdapat pendefinisian library yang nanti itu akan digunakan di dalam program ini. Pada baris ke-11 ini terdapat namespace. Jadi namespace ini fungsinya itu untuk mengatur dan menyediakan ruang bagi kelas dalam pemrograman bahasa C#. Selanjutnya pada baris ke-13 sampai baris ke-19 ini terdapat codingan yang fungsinya itu sebagai membagi kelas, struct, interface maupun metode menjadi 2 atau lebih. Selanjutnya pada baris ke-20 sampai baris ke-25 ini terdapat codingan button 1. Jadi codingan button 1 ini fungsinya itu untuk memanggil form pengolahan data. Selanjutnya pada baris ke-27 ini terdapat codingan button 2. Jadi di codingan button 2 ini fungsinya itu untuk memanggil form penyajian data. Setelah itu kita lanjut ke form pengolahan data. Jadi sama seperti di form beranda, di form pengolahan data pun pada baris ke-1 sampai ke-9 terdapat pendefinisian library yang nantinya itu akan digunakan di dalam program ini. Nah, baris ke-11 juga terdapat namespace dengan fungsi yang sama, yaitu untuk mengatur dan menyediakan ruang bagi kelas dalam pemrograman bahasa C#. Baris ke-13 sampai baris ke-19 juga memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai pembagi kelas, struct, interface maupun metode menjadi 2 atau lebih. Lanjut pada baris ke-20. Nah, pada baris ke-20 sampai baris ke-28 ini terdapat pendeskripsian variabel biaya yang disimpan dalam tipe data integer dengan array maksimal sebanyak 50. Jadi fungsi tipe data integer ini itu untuk menyatakan bilangan bulat positif dan negatif. Pada baris ke-30 ini juga terdapat pendeskripsian variabel biaya urut yang disimpan dalam tipe data integer dengan jumlah array maksimal sebanyak 50. Nah, bedanya biaya urut dengan biaya ini adalah jika biaya itu adalah nilai data yang belum diurutkan, sedangkan biaya urut ini adalah nilai data yang telah diurutkan. Selanjutnya pada baris ke-38 ini terdapat proses untuk mencari mean. Nah, pada baris ke-39 ini terdapat variabel jumlah yang disimpan dalam tipe data integer. Variabel jumlah ini di sini sama dengan 0. Nah, ini tuh dijadikan acuan di baris ke-42 untuk menghitung jumlah keseluruhan dari biaya. Pada baris ke-40 ini terdapat perulangan. Jadi perulangan ini tuh fungsinya ya untuk menghitung jumlah biaya ini. Setelah itu pada baris ke-44 di sini terdapat proses mencari nilai mean, yaitu dengan membagi jumlah dibagi dengan 50 dan mean ini disimpan dalam tipe data integer. Selanjutnya pada baris ke-46 ini terdapat proses untuk mencari nilai biaya dikurangi mean dan biaya dikurangi mean kuadrat. Nah, pada baris ke-47 ini sampai baris ke-48
sampai baris ke-52 terdapat perulangan. Jadi perulangan ini tuh fungsinya untuk menghitung nilai-nilai yang ada di dalam ini dan juga memasukkan nilai-nilai data pada data grid view 1. Di sini terdapat DM. DM ini maksudnya adalah dikurangi mean. Jadi DM ini disimpan dalam tipe data integer. Rumusnya yaitu biaya urut A dikurangi integer mean. Ini tuh rumus untuk mencari yang biaya dikurangi mean. Selanjutnya di sini yang dikurangi mean kuadrat atau biaya dikurangi mean kuadrat itu disimpan dalam tipe data double, dan di sini menggunakan matplow. Jadi matplow ini itu fungsinya itu untuk menghitung bilangan berpangkat dan digunakan menggunakan tipe data double. Untuk baris ke-51 terdapat codingan untuk memasukkan nilai-nilai data seperti biaya, lalu biaya urut, DM dan juga DM2. Nah, ini dimasukkan ke dalam tabel yang bernama data grid view 1. Selanjutnya pada baris ke-54 terdapat pendeskripsian nilai data yang disimpan dalam tipe data integer dengan jumlah array maksimal sebanyak 22. Jadi nilai data ini adalah nilai perwakilan dari nilai biaya urut lebih tepatnya. Jadi jika ada yang sama tidak ditulis lagi, jadi hanya ditulis perwakilannya saja. Selanjutnya pada baris ke-60 ini terdapat pendeskripsian variabel frekuensi nilai data yang disimpan dalam tipe data integer dengan jumlah array maksimal sebanyak 22. Jadi frekuensi nilai data ini adalah jumlah banyaknya masing-masing data. Jadi dari setiap perwakilan itu banyaknya berapa ditulis di sini. Setelah itu, pada baris ke-65 ini terdapat perulangan untuk menampilkan informasi pada layar output. Jadi di sini nanti data-data ini seperti nilai data dan frekuensi nilai data ini akan ditampilkan pada data grid view 2, pada tabel data grid view 2. Selanjutnya pada baris ke-70 sampai baris ke-89 ini adalah proses untuk mencari nilai modus. Jadi dictionary ini tuh fungsinya untuk menampung data-data dan juga array. Nah, di dalam dictionary ini terdapat count yang fungsinya itu untuk mengambil jumlah pasangan value. Selanjutnya pada baris ke 91 sampai dengan baris ke 99. Jadi pada baris ke-91 ini terdapat proses untuk mencari nilai varian sampel dan juga varian populasi. Pada baris ke-92 ini terdapat variabel jumlah DM kuadrat yang disimpan dalam tipe data double. Dan kenapa sama dengan 0? Karena ini dijadikan acuan pada baris ke-96 nantinya. Pada baris ke-93 terdapat perulangan. Nah, perulangan ini digunakan untuk mencari nilai jumlah DM kuadrat ini tadi. Nah, jumlah DM kuadrat ini menggunakan matplow. Jadi, matplow ini itu fungsinya untuk menghitung bilangan berpangkat dan digunakan menggunakan tipe data double. Nah, tipe data double ini sendiri itu fungsinya untuk menyatakan bilangan pecahan. Selanjutnya pada baris ke-98 di sini mendeskripsikan rumus dari varian sampel itu sendiri. Jadi rumusnya itu adalah jumlah DM kuadrat dibagi 50 dikurangi 1. Sedangkan varian populasi itu rumusnya jumlah DM kuadrat dibagi dengan 50. Selanjutnya pada baris ke-101 ini terdapat proses untuk mencari nilai standar deviasi sampel dan juga standar deviasi populasi. Nah, rumus dari standar deviasi sampel ini sebenarnya adalah akar dari varian sampel. Nah, di sini saya menggunakan math-sqrt ini. Jadi math-sqrt ini fungsinya itu untuk mencari hasil dari akar kuadrat sebuah bilangan. Sama halnya dengan saat saya mencari standar deviasi populasi. Jadi di sini rumusnya itu sebenarnya sama, adalah akar dari varian populasi. Jadi rumus dari standar deviasi populasi ini adalah akar dari varian populasi. Dan di sini saya juga menggunakan rumus yang sama, yaitu math-sqrt yang fungsinya itu untuk mencari hasil dari akar kuadrat sebuah bilangan.
Selanjutnya ke baris 105. Di sini terdapat proses untuk mencari nilai kuartil 1. Jadi di sini terdapat proses kuartil 1 yang saya simpan dengan tipe data integer. Jadi kuartil 1 di sini rumusnya adalah 50 ditambah 2 dibagi 4. 50 ini adalah jumlah datanya. Kenapa ditambah 2? Karena dia jumlah datanya ini adalah data genap yang tidak habis dibagi dengan 4. Maka dari itu rumusnya adalah 50 ditambah 2 dibagi 4. Atau jumlah banyaknya data ditambah 2 dibagi 4. Setelah itu di sini untuk ini kuartil 1 ini adalah hasilnya nanti itu adalah bilangan keberapa, bukan berapa nilai kuartil satunya itu bukan. Maka dari itu di bawahnya yang di baris ke 107 ini di nilai kuartil 1 kita akan mencari nilainya yaitu dengan biaya urut integer kuartil 1 seperti ini. Selanjutnya pada baris ke 109 ada proses untuk mencari nilai median atau kuartil 2. Jadi di sini proses dari median ini hasilnya akan disimpan dalam tipe data double dengan variabel median. Jadi rumusnya di sini adalah 50 dibagi 2 ditambah 50 dibagi 2 tambah 1 dibagi 2. Jadi di sini setelah itu saya menggunakan metron. Jadi metron ini itu fungsinya untuk menghitung hasil pembulatan ke bilangan terdekat. Nah, hasil dari median nanti itu adalah hasilnya itu bilangan keberapa, bukan nilainya berapa. Maka dari itu di bawahnya kita akan mencari nilai median yaitu dengan biaya urut integer median dengan array-nya median ini tadi. Jadi di sini kita memanggil nilai dari nilai median itu. Selanjutnya pada baris ke 114 ini terdapat proses untuk mencari nilai kuartil 3. Jadi di sini kuartil 3 hasilnya akan disimpan dalam tipe data double dan prosesnya itu adalah 3 dikali 50 plus 2 dibagi 4. Kenapa 3? Karena 3 ini adalah karena dia ini adalah kuartil 3, maka dari itu dia dikali 3. Dan hasil dari kuartil 3 nanti bukan nilainya berapa tapi adalah data yang keberapa. Maka dari itu di bawahnya kita mencari nilainya. Dan rumusnya itu adalah sebenarnya bukan rumus tapi lebih ke memanggil dari nilai itu sendiri. Jadi biaya urut integer kuartil 3. Dan pada baris ke 118 ini terdapat codingan untuk memasukkan nilai-nilai data ke tabel data grid view 3. Selanjutnya kita akan langsung lanjut ke form penyajian data. Sama halnya dengan form beranda dan juga form pengolahan data. Pada form penyajian data ini, pada baris ke-1 sampai baris ke-9 terdapat pendefinisian library. Pada baris ke-11 terdapat namespace yang fungsinya itu untuk mengatur dan menyediakan ruang bagi kelas dalam pemrograman bahasa C#. Pada baris ke-13 sampai baris ke-19 ini terdapat codingan yang fungsinya itu sebagai pembagi kelas, struct, interface maupun metode menjadi 2 atau lebih. Selanjutnya pada baris ke-20 sampai baris ke-26 ini terdapat pendeskripsian variabel nilai data yang disimpan dalam tipe data integer dengan jumlah array maksimal sebanyak 22. Dan pada baris ke-28 ini terdapat pendeskripsian variabel frekuensi nilai data dengan tipe data integer dengan jumlah array maksimal sebanyak 22. Jadi nilai data dan juga frekuensi nilai data ini sama dengan tadi yang ada di pengolahan data. Selanjutnya pada baris ke-33 ini terdapat proses untuk mencari nilai distribusi frekuensi kumulatif. Jadi di sini variabel frekuensi kumulatif itu saya simpan dengan menggunakan tipe data integer dan jumlah array-nya itu sebanyak maksimal 22. Dan di sini pada baris ke-35 terdapat perulangan. Jadi perulangan ini itu untuk mencari nilai frekuensi kumulatifnya. Nah, di dalam perulangan ini terdapat percabangan. Nah, jika A-nya itu tidak sama dengan 0, maka hasil dari frekuensi kumulatif ke A ini adalah frekuensi nilai data ke A ditambah frekuensi kumulatif A-1. Nah, dan jika hasilnya A sama dengan 0,
maka rumus frekuensi kumulatif ke A adalah frekuensi nilai data ke A. Jadi pada baris ke-46 ini terdapat proses untuk mencari nilai distribusi frekuensi relatif. Nah, variabel frekuensi relatif ini saya simpan dengan menggunakan tipe data double dengan jumlah array maksimal sebanyak 22. Di sini terdapat perulangan untuk menghitung atau mencari nilai dari frekuensi relatif itu sendiri, dan ini adalah rumus dari frekuensi relatif. Jadi pada baris ke-54 ini terdapat proses untuk mencari nilai distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, di baris ke-55 ini terdapat variabel frekuensi relatif kumulatif yang disimpan dalam tipe data double dengan jumlah array maksimal sebanyak 22. Selanjutnya pada baris ke-63 terdapat perulangan untuk memasukkan nilai-nilai data yang ini ke dalam tabel data grid view 1. Nilai data yang dimasukkan adalah nilai data, frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, dan juga frekuensi relatif kumulatif. Selanjutnya pada baris ke-68 ini terdapat proses untuk memasukkan nilai-nilai data ke dalam chart pie ya. Saya di sini menggunakan chart pie. Nah, di baris ke-69 ini terdapat codingan untuk memberikan judul ke chart 1. Jadi judulnya di sini saya memberikan nama distribusi frekuensi. Dan pada baris ke-71 sampai baris ke-92 ini, di sini saya memasukkan nilai-nilai yang harus dimasukkan ke dalam chart pie itu nanti. Jadi ini adalah nilai datanya, dan ini adalah frekuensinya. Selanjutnya pada baris ke-94 ini terdapat proses untuk memasukkan nilai-nilai data ke chart 2. Jadi di chart 2 ini saya memberikan judul distribusi frekuensi kumulatif. Nah, pada baris ke-97 sampai baris ke-118 ini terdapat proses untuk memasukkan nilai-nilai dari chart itu sendiri. Nah, di sebelah sini ini adalah nilai datanya yang saya masukkan, dan yang di sebelah sini ini adalah nilai dari frekuensi kumulatifnya. Jadi saya masukkan di sebelah sini. Setelah itu lanjut ke baris ke-120. Jadi di baris 120 ini terdapat proses untuk memasukkan nilai-nilai data ke dalam chart 3. Jadi chart 3 ini saya beri judul dengan nama distribusi frekuensi relatif. Nah, pada baris ke-123 sampai baris ke-144 ini terdapat proses untuk memasukkan nilai data ke dalam chart. Di sebelah sini sama seperti tadi, ini adalah nilai datanya. Nah, dan ini adalah nilai dari frekuensi relatif yang telah dihitung, yang telah didapat. Setelah itu, pada baris ke 146, ini terdapat proses untuk memasukkan nilai-nilai data ke dalam chart 4. Dan chart 4 ini saya beri judul dengan distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, pada baris ke-149 sampai baris ke-170 ini terdapat proses untuk memasukkan nilai data ke dalam chart 4. Nah, di sini yang sebelah sini sama seperti tadi, ini adalah nilai datanya. Dan ini adalah nilai frekuensi relatif kumulatifnya. Oke, selanjutnya mari kita coba untuk merun program ini dengan cara klik start di sebelah sini. Nah, form berandanya, form yang pertama itu nanti akan keluar seperti ini. Nah, di sini kita bisa memilih menu pengolahan data ataupun menu penyajian data. Di sini saya ingin memilih menu pengolahan data terlebih dahulu. Kita klik 2 kali untuk membuka. Dan ini adalah hasil dari menu pengolahan data. Dan ini adalah hasil dari nilai-nilai yang telah kita hitung tadi. Di sini terdapat
nomor, nilai data, outlier, nilai data urut, nilai data dikurangi mean, dan juga nilai data dikurangi mean kuadrat. Di sini terdapat nilai data dan juga frekuensi. Dan di bawah ini terdapat nilai mean, nilai modus, nilai varian sampel, nilai varian populasi, nilai standar deviasi sampel, standar deviasi populasi, kuartil 1, median atau kuartil 2, dan juga kuartil 3. Setelah itu kita coba kembali ke form beranda. Caranya adalah dengan X. Lalu kita coba untuk masuk ke menu penyajian data. Kita klik 2 kali. Nah, di dalam menu penyajian data ini terdapat tabel dari nilai data, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif, dan juga distribusi frekuensi relatif kumulatif. Nah, ini adalah chart yang saya gunakan, yaitu chart pie. Yang pertama ini adalah distribusi frekuensi. Chart kedua, ini adalah chart dari distribusi frekuensi kumulatif. Yang ketiga ini adalah chart dari distribusi frekuensi relatif. Yang keempat adalah chart dari distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Jadi sebenarnya di sini terlihat sedikit sama, seakan-akan terlihat sama antara distribusi frekuensi dengan distribusi frekuensi relatif, ataupun distribusi frekuensi kumulatif dengan distribusi frekuensi relatif kumulatif. Kenapa terlihat sama? Karena jumlah perbandingan baik dari distribusi frekuensi dengan distribusi frekuensi relatif ataupun distribusi frekuensi kumulatif dengan distribusi frekuensi relatif kumulatif itu sama. Maka dari itu chart pie ini terlihat sama, padahal sebenarnya angkanya itu berbeda. Terlihat dari tabel ini. Setelah selesai, dapat kita X untuk kembali ke dalam form beranda. Jadi sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.